lengkap saya, Maria Anggalina Nina dengan NIM 25070100040. Saya merupakan mahasiswi dari program studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana. Di sekitar kita terdapat organisme kecil yang hidup berdampingan dengan manusia. Sebagian tidak berbahaya, namun sebagian lainnya dapat menyebabkan penyakit. Salah satunya adalah parasit. Dalam video ini, kita akan membahas pengertian parasit, ilmu parasitologi, konsep dasar helmintologi, serta penyakit infeksi akibat cacing di lingkungan masyarakat. Parasit adalah organisme yang hidup di dalam organisme lain yang disebut inang atau host. Parasit memperoleh makanan dan keuntungan dari inangnya, sementara inang dapat dirugikan. Hubungan ini disebut dengan hubungan parasitisme. Sekarang kita masuk pada kajian ilmu parasitologi. Parasitologi adalah cabang ilmu yang mempelajari parasit, termasuk jenis-jenis parasit, siklus hidup parasit, hubungan antara parasit dan inangnya, serta dampak parasit terhadap kesehatan manusia. Dalam parasitologi dikenal beberapa istilah penting, yaitu 1. Host atau inang, yaitu tempat hidup parasit. Yang kedua, parasit obligat, yaitu hanya dapat hidup sebagai parasit. Yang ketiga, parasit fakultatif, yaitu dapat hidup bebas maupun sebagai parasit. Yang keempat, vektor, yaitu organisme yang membantu penularan parasit. Ilmu dalam istilah ini sangat penting dalam dunia kesehatan karena dapat membantu dalam diagnosis, pengobatan, serta pencegahan penyakit. Selanjutnya, kita akan membahas tentang konsep dasar dari helmintologi. Helmintologi adalah cabang parasitologi yang mempelajari cacing parasit atau helmin. Terdapat 3 konsep dasar dalam helmintologi. Yang pertama, pengertian. Helmin adalah cacing parasit yang hidup dalam tubuh manusia atau hewan dan dapat menyebabkan penyakit. Yang kedua, karakteristik atau ciri-ciri. Helmin memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama, organisme multiseluler. Yang kedua, memiliki organ tubuh sederhana. Yang ketiga, ukuran relatif besar. Yang keempat, siklus hidup yang kompleks. Dan yang terakhir, hidup di berbagai organ seperti usus, darah, ataupun jaringan. Yang ketiga, klasifikasi atau pembagian. Helmin dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu yang pertama, nemotoda atau cacing gilik, berbentuk silindris, contohnya cacing gelang. Yang kedua, trematoda, yaitu cacing daun, berbentuk pipi seperti daun, contohnya cacing hati. Yang ketiga, cestoda atau cacing pita, berbentuk panjang dan bersegmen, contohnya cacing pita pada sapi atau babi. Klasifikasi ini penting untuk menentukan diagnosis dan pengobatan yang tepat. Berikutnya, kita akan membahas salah satu contoh penyakit infeksi cacing di masyarakat, yaitu penyakit askariasis. Askariasis adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing gelang yang disebut Ascaris lumbricoides. Cacing ini hidup di dalam usus manusia dan mengambil nutrisi dari makanan yang kita makan. Penyakit ini banyak ditemukan di daerah tropis seperti Indonesia, terutama pada lingkungan dengan sanitasi yang kurang baik dan kebiasaan hidup yang tidak bersih. Anak-anak merupakan kelompok yang paling sering terinfeksi. Secara morfologi, cacing ini berbentuk panjang seperti mie, berwarna putih kekuningan, dan dapat mencapai panjang hingga sekitar 30 cm. Manusia merupakan hospes utama dari cacing ini, dan penyakit ini tidak memerlukan vektor dalam penularannya.
Siklus hidupnya dimulai dari telur yang keluar bersama tinja penderita. Telur tersebut berkembang di tanah, kemudian masuk ke tubuh manusia melalui makanan atau tangan yang terkontaminasi. Setelah masuk, telur akan menetas di usus, lalu larva akan menuju paru-paru, kemudian kembali lagi ke usus dan berkembang menjadi cacing dewasa. Penularan penyakit ini terjadi melalui jalur fekal oral, yaitu dari tinja ke mulut, misalnya karena tidak mencuci tangan atau mengonsumsi makanan yang terkontaminasi. Gejala yang ditimbulkan antara lain nyeri perut, perut buncit, nafsu makan akan menurun, dan pada kasus berat dapat menyebabkan sumbatan usus. Diagnosis dilakukan dengan pemeriksaan tinja untuk menemukan telur cacing. Pencegahan dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan, seperti mencuci tangan, menggunakan jaban yang bersih, mencuci makanan, serta mengonsumsi obat cacing secara rutin. Nah, teman-teman, dari materi yang telah kita bahas, mulai dari apa itu parasit, ilmu parasitologi, sampai dengan cacing dan penyakit yang bisa ditimbulkannya, kita jadi tahu nih, kalau hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele ternyata punya dampak besar buat kesehatan. Parasit mungkin tidak kelihatan, tetapi cara mereka hidup, berkembang, dan menyebar sangat nyata di sekitar kita. Dan yang paling penting, sebagian besar penularannya sebenarnya bisa kita cegah. Cukup dari kebiasaan sederhana, seperti jaga kebersihan, makan makanan yang bersih dan matang, peduli lingkungan, dan selalu cuci tangan sebelum makan ataupun setelah beraktivitas di luar ruangan. Jadi teman-teman, mulai sekarang kita harus lebih waspada ya sama kesehatan diri kita sendiri, karena mencegah selalu lebih gampang daripada mengobati.